Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang kembali jumpa dengan saudara. Kapanpun saudara menyaksikan acara kerinduanku, baik di pagi hari, siang, sore, dan malam hari, saya doa agar acara ini, renungan hari ini boleh memberkati setiap saudara yang mendengarkan. Hari ini tema kita adalah hal yang menyederhanakan hidup kita. Hidup ini sangat kompleks. Hidup penuh dengan pilihan. Dari pagi bangun kita diberikan pilihan-pilihan dalam hidup. Kita mau pakai baju apa yang mau kita lakuin, kita mau bangun jam berapa, kita mau ibadah jam berapa, kita mau ngapain hari ini, penuh dengan pilihan. Tapi ada hal yang menyederhanakan hidup kita. Apa itu? Sebelumnya sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari kami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, biar roh kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya hidup kami, iman kami dikuatkan hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kami doa agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberikan kekuatan yang baru, bahkan mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Judul khotbah hari ini adalah hal yang menyederhanakan hidup. Ada satu hal atau satu kunci yang membuat hidup kita bisa menjadi lebih simple. Apa itu? Namanya adalah prioritas. Prioritas membantu kita untuk memilih mana yang penting, mana yang gak penting dalam hidup kita. Karena seringkali hidup kita diberikan banyak pilihan, kita sulit untuk menemukan mana ya yang paling penting, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Prioritas menentukan arah kehidupan kita. Apa yang penting bagi kita, apa yang menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah prioritas. Prioritas menentukan apa yang penting. Yang kedua, kita harus organize. Kita harus mengorganisir, mengatur apa yang harus didahulukan terlebih dahulu berdasarkan prioritas kita. Dan yang ketiga adalah disiplin. Disiplin untuk terus melakukan sesuatu berdasarkan prioritas dan organize yang sudah kita susun sebelumnya. Berbicara tentang prioritas, Tuhan Yesus mengidentifikasikan kepada seluruh umat manusia bahwa yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita, yang harus diutamakan, yang harus menjadi yang pertama dan yang utama adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita harus tahu bahwa Bapa kita di sorga sudah mempersiapkan semuanya itu untuk kita. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita gak hanya hidup untuk mencari apa yang kita makan, minum, pakai, tapi kita hidup untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan ada janji, ada perintah. Dengar baik, firman Tuhan dibagi menjadi janji dan perintah. Ayat ini mengandung keduanya. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah perintahnya. Janjinya apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita manusia fokusnya hanya kepada janjinya, tapi lupa sama perintahnya. Makanya Pak, Bu, anak-anak muda di tempat ini, ketika kita sadar kita punya Tuhan yang pegang janjinya. Bagian Tuhan, dia pasti menggenapi janji. Tapi bagian kita Pak, Bu, anak-anak muda, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ternyata kunci
dari segala pemenuhan, pemeliharaan Tuhan adalah memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya hari ini kita akan belajar secara praktis bagaimana cara kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Siapa yang pertama kita cari ketika kita bangun di pagi hari? Apakah engkau mencari kopimu? Apakah engkau mencari handphonemu? Apakah engkau mencari apa yang engkau cari tapi selain Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu. Berbicara tentang prioritas, berbicara tentang urutan. Mana yang harus diutamakan. Tapi Pak, yang penting kan olahraga Pak. Jadi saya bangun pagi harus olahraga. Kesehatan kan penting Pak. Tapi Pak, cari uang penting Pak. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup. Oke. Uang penting, kesehatan juga penting. Tapi ingat, kesehatan, uang, semua datangnya dari Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa setiap kita bangun di pagi hari ini, yang paling utama dan yang terutama adalah Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 105 ayat 4 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi setiap hari kita cari Tuhan, cari kekuatannya. Karena kekuatan yang kita miliki hanya berasal dari Tuhan. Carilah Tuhan selalu, carilah Tuhan setiap waktu. Jangan hanya ketika kita senang saja. Ada banyak orang kalau kita lagi senang cari Tuhan. Kalau lagi susah lupain Tuhan. Bahkan ada yang juga sebaliknya. Ada orang yang lagi susah cari Tuhan setengah mati. Tapi begitu mulai dijawab doanya, mulai hidupnya penuh dengan sukacita, dia mulai lupain Tuhan. Makanya dikatakan carilah Tuhan setiap waktu. Kita kerja untuk apa sih? Untuk hidup kan? Saya tahu kesibukan saudara, mungkin saudara kerja dari subuh sampai subuh lagi. Tapi saya mau katakan jangan pernah lupain Tuhan. Tetap cari Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, di Amos 5 ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi yang pertama, bagaimana caranya untuk kita memprioritaskan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Caranya adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya adalah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap keputusan, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau kita hidup cuma mau ngikutin apa yang kita mau dengan baik, kita bisa binasa. Ujung-ujungnya bisa maut. Kalau kita ikutin maunya kita, bahkan ikutin kata hati kita, bisa salah. Makanya berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya adalah hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan katakan gini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati dengan apa yang kita mau. Jangan hanya ikutin kata hati kita, tapi bawa di dalam doa. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Bukan tentang apa maunya kita, tapi tentang apa maunya Tuhan. Dalam segala keputusan yang saudara ambil, prioritaskan kepentingan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan gak? Berkenan gak buat Tuhan? Kira-kira kalau saya ambil keputusan ini, Tuhan sedih gak? Pikirkan itu semua. Bukan tentang kita, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang ketaatanmu. Yesus
makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau rencanakan, prioritaskan kerajaan Allah. Prioritaskan bukan kehendak kita, tapi kita hidup untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Pak, apa sih untungnya kalau kita hidup buat Tuhan? Apa sih untungnya kalau kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa sih Pak untungnya? Yang pertama adalah kita harus sadar kita hamba Tuhan. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Maka mari muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita mengutamakan Tuhan Yesus, kita cari Tuhan sebagai utama dan pertama, maka kita akan beroleh kehidupan. Artinya hidup, gak hanya hidup secara fisik, tapi secara spiritual. Jiwa dan roh kita juga hidup. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk kekekalan kita di dalam kerajaan surga. Sama-sama tulis di kolom komentar, hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tulis di kolom komentar, bukan rencanaku, tapi rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyikan. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari bersama-sama kerinduanku. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami. Ketika kami bangun pagi hari, ingatkan kami Tuhan untuk menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kami. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi prioritas kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami gak mendahulukan Tuhan. Kami lebih mementingkan kepentingan kami, kemauan kami. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan.
untuk kami mencari apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari apa yang kami mau, lebih dari segala rencana kami, lebih dari segala kehendak kami Tuhan. Kami mau untuk menghidupi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu kami. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Kerinduan Good Church yang siap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati yang punya sorga. Crazy in love with you. Bye-bye.